Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit gak atau ada yang gak hadir? Oh, ada. Siapa? Fardi. Kenapa dia? Sakit. Oh iya, sakit. Oh, semoga ya. Sakit apa kalau boleh tahu? Demam. Iya, iya. Sekarang musim hujan ya. Jadi wajar sekali kalau misalkan dia demam ya, karena cuacanya yang gak puguh ya, gak puguh, yang gak jelas ya. Baik. eh kita doakan semoga Fardi cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, semoga cepat sekolah lagi seperti biasa ya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ada yang izin gak? Oh ada. Siapa? Oh, Sally. Iya, Sally kenapa dia? Oh, kenikahan kakaknya. Iya, iya, iya. Apa-apa. Baik ya, sekarang Bapak absen dulu ya. Fardi tadi gak ada ya. Terus Lutfi ada. Nurul. Oh, ada. Mustafa. Ada. Mukmin. Ada. Mubarok ada. Oh, ada. Baik ya, semuanya udah Bapak absen. Terima kasih yang sudah hadir ya, walaupun cuacanya seperti ini ya, kurang mendukung gitu ya untuk pembelajaran, cuma kita harus tetap semangat gitu ya, tetap semangat belajar. Nah, untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini Bapak akan menjelaskan ya, akan memaparkan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia ya, yang mana dulu itu bukan Indonesia, tapi dulu itu namanya Nusantara ya. Sebelum ada Indonesia, namanya Nusantara. Nah, untuk sekarang Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya, nanti mungkin untuk minggu-minggu ke depan Bapak akan memperdalam tiap materi-materi tersebut. Nah, kita sekarang untuk mengulas saja terlebih dahulu ya. Nah, proses masuknya Islam ke Nusantara. Ada yang tahu gak proses masuknya Islam ke Nusantara itu dari mana saja? Betul sekali, dari Gujarat. Terus yang satu lagi dari mana? Ada yang tahu? Betul, dari Arab. Terus satu lagi? Persia. Betul sekali. Kalian udah pada pinter. Hebat banget ya. Nah, untuk teori-teori ini bermacam-macam sekali ya pendapatnya. Yang pertama ada teori Gujarat ya, yang dari Gujarat. Yang tahu gak Gujarat itu di mana? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu Gujarat dari mana. Nah, Gujarat itu ada di India bagian barat ya. India bagian barat itu namanya Gujarat. Nah, ada yang mana masuknya Islam ke Nusantara itu berawal pada abad ke-13 ya. Abad ke-13. Pada waktu itu dari Arab, dari Persia dan juga dari Gujarat datanglah ke Indonesia ya. Datanglah ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam ya, untuk menyebarkan agama Islam. Pada waktu itu ya jelas banget belum ada pesawat ya, belum ada pesawat, apalagi motor, mobil, gak ada ya. Pada waktu itu menggunakan kapal ya, kapal layar seperti itu, masuklah ke Indonesia. Nah, pada awalnya masuknya ke Indonesia itu mereka tidak langsung berdakwah langsung, tapi mereka bertahap sekali ya, benar-benar bertahap, beradaptasi terlebih dahulu ya. Jadi secara perlahan juga ya. Awalnya itu macam-macam banget ya. uh, uh, apa berdakwahnya itu bermacam-macam banget. Ada dengan apa saja coba? Pernikahan, perkawinan, betul. Ada dengan apa? Iya, betul sekali, perdagangan ya. Yang mana pada waktu itu mulailah mereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan gitu ya, di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara seperti itu. Yang satu lagi dengan apa?
Iya, dengan berdakwah seperti itu. Tapi mereka itu beradaptasi terlebih dahulu dengan culture asik. Dengan kata anak sekarang mah culture ya, kultur lah ya. Dengan kultur-kultur yang ada di Indonesia ya, pada awalnya seperti itu, beradaptasi terlebih dahulu, tidak langsung berdakwah gitu ya. Mereka para ulama tersebut ya berdagang terlebih dahulu ya, berdagang lah ya, sambil mereka menjajah mendagangkan barang dagangan gitu. Mereka sambil itu juga sambil menyelipkan ya ajaran-ajaran Islam itu, seperti mereka beradab dengan baik dengan penduduk Nusantara, terus mengajarkan nilai-nilai Islam. Dan lama kelamaan saking seringnya mereka transaksi ya, nah mulailah mereka tertarik dengan Islam seperti itu. Bahkan ada yang langsung syahadat mungkin di sana ya, seperti itu ya, gitu ya. Awalnya berdagang terlebih dahulu, kemudian lama kelamaan beradaptasi lagi dengan pernikahan ya. Dengan pernikahan mereka mulailah mendekati anak-anak raja ya, karena pada waktu itu jelas banget, pada waktu itu masih mayoritas di Nusantara tersebut agamanya itu Hindu dan juga Buddha, Hindu dan juga Buddha gitu. Jadi yang Islam itu baru ya para ulama tersebut gitu ya. Dan ada juga sebagian yang mulai masuk Islam, mulai tertarik dengan Islam seperti itu. Mulailah mendekati anak raja itu, yang menjadi kenapa anak raja gitu ya, kenapa putri raja, karena kalau misalkan putri raja dinikahi, nanti misalkan anak tersebut jadi raja ya, bukan anak tersebut ya, anaknya dari putri dan si ulama tersebut jadi raja, otomatis nanti rakyatnya juga akan mengikuti agama tersebut gitu ya, mengikuti agama tersebut. Makanya pada waktu itu yang mayoritas bangunannya tuh seperti padepokan ya, padepokan seperti itulah, corak-corak Hindu Buddha ya. Nah mulailah padepokan tersebut diubah menjadi menjadi masjid, pondok pesantren. Makanya pada waktu itu bangunan-bangunan tersebut, masjid-masjid tersebut atau pesantren tersebut ya, kalau misalkan kita lihat di pulau-pulau Jawa di sana ya, itu masih ada bangunan-bangunan yang seperti culture itu ya, kultur Hindu Buddha gitu ya, corak Hindu Buddha, cuma dalamnya Islam seperti itu. Nah mulailah mendekati putri-putri raja seperti itu. Nah selain itu juga mereka berdakwah ya, mulai banyak pengikutnya. Setelah banyak yang masuk Islam, mulailah dibangun pondok-pondok pesantren gitu ya. Pondok-pondok pesantren itu kalau misalkan di Jawa gitu, kalau misalkan di Sumatera itu ada yang namanya surau lah, macam-macam pokoknya ya. Ketiap daerah itu namanya berbeda-beda ya, berbeda-beda nama pendidikan tersebut. Mulailah mengajarkan agama Islam perlahan, dan nanti akan ada yang namanya murid-murid dari ulama tersebut, yang namanya wali songo gitu ya. Nah wali songo mulailah murid-murid yang cerdas ya, mulai menyebar ke seluruh Jawa gitu ya. Karena wali songo itu ada di Jawa saja gitu. Kalau misalkan di luar Jawa itu biasanya namanya syekh apa gitu. Kalau misalkan di Aceh seperti itu ya. Kalau misalkan di Jawa itu wali songo. Nah mereka mulailah mengajarkan agama Islam gitu ya, mengajarkan agama Islam, memberikan ceramah gitu. Bahkan mereka tidak mengubah kultur gitu ya, mengubah kultur yang mana tadinya tuh seperti ada yang namanya wayang golek gitu ya, ada yang namanya alat musik gendang, kecapi seperti itu, yang mana pada itu ya itu corak Hindu Buddha, tapi sekarang di switch lah gitu ya, diubah lah isinya tuh agama Islam gitu. Sunan Kalijaga menggunakan wayang golek untuk berdakwah, menceritakan tentang para nabi ya, para rasul. Terus Sunan Bonang menggunakan alat musik, digunakan juga untuk berdakwah, jadi tidak mengubah. Makanya sampai sekarang juga ada kultur-kultur yang namanya muludan lah,
terus tahlilan. Nah itu dibawa dari ulama-ulama lebih terdahulu gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, kita juga mendapatkan hikmahnya sekarang gitu ya, ketika kita muludan, ketika kita rojaban gitu ya. Itu benar-benar ilmu dari yang terdahulu gitu ya, kepada kita seperti itu. Bahkan sampai sekarang juga kalau misalkan pondok pesantren bertahan sampai sekarang itu, bahkan menjadi basic untuk agama ya, basic untuk agama, ilmu agama gitu, untuk belajar ilmu agama ya di pondok pesantren itu. Nah bahkan sampai sekarang bahasa Jawa Pegon masih masih digunakan untuk melogat ya, ngalogat gitu ya, untuk melogat anak-anak sekarang gitu. Nah, seperti itu dibawa dari ulama-ulama terdahulu gitu ya, yang datang dari Gujarat, dari Persia, dari Arab gitu, sampai sekarang bertahan seperti itu. Nah untuk pertemuan sekarang sekian dulu ya, kita mengulas terlebih dahulu ya. Untuk keseluruhan, nanti untuk pertemuan ke depan kita akan lebih memperdalam lagi. Nah untuk sekarang kita bagi 5 kelompok ya, untuk memperdalam tiap materi ya. Oke, yang ini coba oh ini kelompok ini tentang Gujarat, perdalam ya. Yang ini tentang Persia, teori Persia. Nah yang ini teori Arab. Nah kalau yang ini Wali Songo tentang Sunan Kalijaga, ini Sunan Bonang. Oke, baik ya, itu untuk tugas kalian ya, nanti di rumah untuk PR ya, pekerjaan rumah kalian kerjakan di rumah, nanti bapak tilailah ya, tilailah. Sekarang gampang ya, kalian bisa cari di internet ya, gampang sekali. Pokoknya kalian gunakan alat media yang ada sekarang seperti itu. Terima kasih. Sekian dari bapak, mohon maaf atas kesalahannya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.